Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana? Baik-baik saja? Baik. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Boleh? Rahasia. Ya, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Nazira. Siapa lagi? Sekarang, kemarin kan kita membahas tentang apa? Lingkungan. Apa? Lingkungan sekolahnya. Sekarang Bapak akan membahas tentang di sini tempat tinggalku. Mungkin kalian sudah tahu tempat tinggal kalian? Sudah. Di mana? Ada yang di Cibogo, ada yang di Subang, ada yang di Malaka, ada yang di Cibitung 2 dan sebagainya. Itu kalian dari sana ke sini yang bagaimana cara supaya sampai ke sekolah? Ada yang jalan kaki, ada yang diantarkan pakai motor, dan lain. Nah, itu semua karena kalian sudah tahu. Tetapi untuk mengetahui wilayah tersebut kalian harus mengenal apa yang namanya peta. Di peta ada petunjuknya, ada jalan, ada rumah, nanti bisa kelihatan terus, dan kalian juga bisa tahu. Contohnya di sini ada peta, ada? Mana coba? Di belakang ada peta Indonesia. Nah, ini ya. Di sini ada Bapak Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, dan Maluku Utara. Itu semua namanya pulau disatukan dalam peta. Jadi kalian harus paham. Kalau kalian mau berangkat ke mana itu, yang dicari itu petanya dulu. Jaraknya seberapa kilo, ini tangka mana, itu adalah peta. Nah, sekarang Bapak membawa peta ya. Nah, contoh ini teh peta. Jadi kalau kalian mau berpetualang, kalian itu harus memiliki peta. Mendaki gunung teh sama harus memiliki peta. Rek angkat kemana misalkan tidur mereka Garut, tak apa jalan di Sinyasa berarti kita bawa peta. Dibagi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Coba. Hadir. Nah, sok duduk Kang Eji. Ini contoh peta ya. Ini peta desa Kertamukti. Nah, itu contoh peta desa Kertamukti. Desa Kertamukti mencakupi wilayah. Nah, ini batas wilayah. Tahu ini batas wilayah? Tahu ya. Yang akan Bapak bahas di sini tentang apa? Kalian mengetahui tata letak kantor desa, sekolah kalian, dan jalan dari sekolah kalian ke desa Kertamukti. Nah, tinggal di sini ya. Mana desa Kertamukti? Mana juga sekolah kalian? Tahu? Mana sekolah kalian? Letaknya sebelah mana? Tahu. Sebelah mana? Hah? Mana?
Harus seorang. Rania. Coba duduk ke mana bebas? Sok duduk ke bebas. Oh, kemana? Atau desa Kertamukti. Yang mana? Hah? Yang mana? Yang mana? Ini kata Delinal yaitu SDN 1 SDN 1 Kertamukti. Sekarang kantor desa Kertamukti sebelah mana? Rania? Ayo, sebelah mana? Sebelah mana? Mana? Tunjuk. Tunjuk aja, bebas. Tahu mana? Yang mana? Yang mana Rania? Tunjuk aja, bebas di mana? Rania, sok di mana? Nanti lompat kelompoknya harus ke depan menunjukkan satu ya. Sok, mana? 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 Sok. Ya tunjuk kemana bebas. Sok kemana? Jangan takut salah ya. Kemana? Sok tunjukkan. Nah, sok. Mana? Mana? Ini. Ya. Ya, nah, desa kota. Kantor desa Kertamukti. Kelompok tinggal pangunjukkeun SDN 3 Kertamukti. Oh, seorang lain bebas rek salah ada paling kumaha kok bagi sok bro sa Azkia apa duduk sok salah sahiji salah seorang ya Agung Berugum Bang Aim sok bro Aku, so, mana dulu SDN 3 Kertamukti? Oh, mana? Oh, mana? Iya, beneran. Iya, nah, SDN 3 Kertamukti. Kelompok ini misalkan pamilikeun MTS minta ulum. Ini sebagai bentuk keberanian kalian ya. Nah, itu Olip hebat Olip. Tepuk tangan buat Olip. Oh, mana belum? Oh iya. Coba tulis Olip. MTS. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Coba sama Bapak dilihat dulu ya. Jadi kalian itu harus tahu titik lokasi sekolah kalian. Iya, cenah, mau itu?
Ini SDN 1 bisa diperbanyak lagi. Contoh. Nah, misi kalian mau tahu nih. Nah, iya susunan SD 1 Di sini banyak rumah-rumah ya. Nah, rumah-rumah warga. Ini menggunakan Google. Nah, sekarang yang tadi katanya MTS. MTS sekolah, MTS Mengabul. Guru di mana? Nah, dia kelompok. Oh, tadi udah kantor desa Ketampinya. Kantor desa Ketampi. Nah, ini sudah di kantor desa Ketampi. Coba dicek. Nah, benar ya kantor desa Ketampi bukan? Sing mulai sing jelas, ya non. Hah? Kebun cabe. Nepal limanya. Nah, ini rumah. Saya ini toko El Jaya atau hah? Dikasih ke mana? Dikasih ke mana? Aura Jaya, Aura Jaya. MTS di tahun. Nah, ini dia. Nah, bangunan MTS. Nah, di rumah Kajali. Nah, tadi apa lagi? Ini aja kita mengilu salah. Kelompok berapa yang salah? Kelompok 4. Kelompok 4, kelompok 3. Itu juga berarti salah. Kalian belum memahami ya. Nah, iya. Nah, ini dia dari mana? Allah mau tahu Mang Jamal ditanya. Tempat dagang Nah, kalau untuk mengetahui jalan desa Ketampi, bisa tahu? Dari sekolah bisa ya dengan cara diletakkan ini kan. Mana itu? Oh iya. Nah, di sini kelihatan jalan. Nah, ini jalan ke mana? Kamu ke Malaka, jalan nanti lewat kemana ke Malaka? Nah, ini hadir ya. Hadir ke Malaka berarti. Nah, di Malaka Baruran. Nah, jadi desa kota. Oke, nah di sini pangkalan ojek. Nah, terus. Nah, upami desa Kertamukti, pasti dia. Nah, halaman tangkal ini. Nah, dia tertutup atau kalangan tangkal dia. Tangkal 2 intinya Hermawan. Nah, dia. Oh. Nah, ini desa Kertamukti. Kalian paham? Mungkin tahu ya, coba kita lihat dulu nih pembelajaran tentang petanya. Halo saudara, di video kali ini kita akan membahas pengertian, jenis, tujuan, dan fungsi peta. Dalam kajian geografi, peta merupakan ciri utama. Peta tanpa geografi dapat berkembang, tapi geografi tanpa peta tidak dapat berkembang. Artinya bahwa peta dapat digunakan oleh semua bidang kajian, bukan hanya bidang geografi. Tetapi apabila geografi bisa digunakan tanpa peta, maka tidak akan lengkap. Semua hasil kajian geografi dapat ditampilkan dengan bantuan peta. Nah, pada video ini kita akan mempelajari pengertian, jenis, tujuan, dan fungsi peta. Ilmu yang mempelajari peta disebutkan pajak, dan seseorang memahami peta disebutkan
Simbol-simbol tersebut merupakan gambaran penampakan-penampakan yang terdapat di permukaan bumi. Secara umum, peta diklasifikasikan berdasarkan informasi, skala, dan sumber data. Banyaknya jenis peta tersebut berdasarkan oleh beberapa faktor. Misalnya, tujuan pembuatan peta, jenis simbol dan skala yang digunakan, atau kecenderungan penonjolan bentuk fenomena yang akan digambarkan. Nah, di video ini kita akan membahas jenis peta berdasarkan istilah dan berdasarkan skala. Berdasarkan istilah, peta dibedakan menjadi peta umum dan peta khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan semua penampakan umum yang ada di permukaan bumi. Contoh peta umum adalah peta topografi, peta lupa bumi, peta dunia, dan peta topografi. Selanjutnya, peta khusus. Peta khusus atau peta tematik adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi dari area tertentu yang bergantung pada tujuan pemetaan. Peta ini menggambarkan data secara kuantitatif maupun secara kualitatif dari tema yang spesifik. Misalnya, peta penggunaan lahan, peta geologi, peta jalur transportasi, dan sebagainya. Kemudian, peta berdasarkan skala. Berdasarkan skalanya, peta dapat diklasifikasikan dalam peta kadaster, skala besar, skala sedang, skala kecil. Yang pertama, peta kadaster. Peta kadaster adalah peta yang memiliki skala sangat besar, antara 1:100 hingga 1:5000. Peta ini sangat detail dan banyak digunakan untuk keperluan teknik. Karena penentuan jalan jalan, pembangunan pemukiman, irigasi, dan sebagainya. Yang kedua, peta skala besar. Peta skala besar memiliki skala 1:5000 hingga 1:250.000. Peta ini biasanya digunakan untuk keperluan perencanaan wilayah, perencanaan teknis, dan pemetaan administrasi. Yang ketiga, peta skala sedang. Peta skala sedang memiliki skala 1:250.000 hingga 1:500.000. Peta ini digunakan untuk menampilkan informasi yang lebih luas, misalnya provinsi. Yang keempat, peta skala kecil. Peta skala kecil memiliki skala 1:500.000 hingga 1:1 juta. Peta skala kecil digunakan untuk perencanaan bingung dalam studi geografis. Penggunaan peta ini biasanya meliputi wilayah suatu negara. Nah, semakin besar skala, maka informasi yang ditampilkan semakin dekat. Akan tetapi, informasi tersebut tidak semuanya dapat ditampilkan dan diperlukan berlokalisasi. Hanya informasi yang penting saja yang dapat ditampilkan supaya peta sesuai dengan kaidah kartografi. Akhir, tujuan dan fungsi peta. Peta sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat ini terlihat dari fungsinya. Ada beberapa fungsi peta, di antaranya yang pertama, peta dapat menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di muka bumi. Yang kedua, peta dapat memperlihatkan fenomena dan bentuk muka bumi. Yang ketiga, peta juga dapat memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi. Yang keempat, peta dapat menyajikan informasi dalam konteks keuangan. Adapun tujuan pembuatan peta yaitu yang pertama, membantu suatu pekerjaan, navigasi, atau perencanaan. Yang kedua, analisis data spasial. Yang ketiga, menyimpan informasi. Yang keempat, membantu dalam pembuatan suatu desain. Yang kelima, komunikasi informasi luar. Ada tadi apa tujuan dan apa itu tentang peta, yaitu untuk kita mengetahui atau navigasi ya. Nah, tahu gunanya peta itu untuk apa? Mengetahui tentang navigasi yang akan kita membantu atau kita tentang pekerjaan ya. Nah, sekarang kalian coba buatkan DNA dari sekolah menuju ke kantor sekolah.
Oh, banyak kendaraan. Jadi balikin ke kelasnya. So, kelompoknya tuh kelompok. Banyak kendaraan ke kantor. Tahu deh nah? Terang ke? So, panggilkan dengan di jalan kelas ya, tapi ke kantor. Cara lumpangnya lewat mana? Dengan kan itu petunjuk jalan yang petunjuk arah. Cara nanti kemana supaya dia ke kantor deh? Panggilkan dengan. Oh. Dikasih waktu 5 menit. Satu. Kita balikin deh teman. Jadi, misalkan ke kantor sebentar. Misalkan ini kalau orang pantau, keluar dari tangga, jadi aturnya. Perintah serangan harus bisa. Lamun dia lumpang di kelas obat ke kantor rumah carana supaya mereka itu gambar jalan rumah jalan sampai ke kantor keren. Jadi rumah carana di kelas obat ke kantor. Apa? Sok mana boleh digambarkan dengan sama apa? Nah, jadilah. Nah, tuh. Itu nelayan. Nah, ini kan SD satu bertemu. Nah, pengacarana supaya video di kelas 4, nah, ini kelas 4 gampang lebih ke kantor rumah dan anak tuju ke jalanan carana. Jadi apapun informasinya sekarang dapat kita lihatnya lewat satelit atau lewat internet. Bisa lewat Google Earth atau Google Map atau Google apalah bisa. Kita bisa langsung fokus ke lokasinya. Kenapa kamu injak? Kayak kelaparan kamu? Ada haidan. Kurang tuh. Areng. Areng ini mah perlu dikompres. Ada sepagi. Itu deh. Yang penting kalian paham ya mengenai dengan atau peta. Karena menentukan misalnya menuju ke jalan muncul jalan. Ini jalan ini kantor. Jadi segala apapun sekarang ya dapat mudah diakses lewat internet. Sudah selesai?
kita keluar lewat pintu ke sini. Di sini ada tangga, ya. Nah, di sini letakkan kantor. Nah, Irena menuju jalan, ya. Oke, Bu. Mengerti? Tuh, itu Pak. Sore sering banget. Oh, so, rencanakan. Kumpulkan. Serius. Ngaji butuhnya. Ayo, sekarang kembali lagi ke tempat masing-masing. Kan Bapak mau nanya apa yang kalian dapat setelah dalam pembelajaran ini? Hah? Apa kalian mengetahui? Oh, ayo nama bisa kalau kasih pakai Google. Tahu? Bisa dicoba ya di rumah? Bisa dicoba? Nah, mungkin dari Bapak cukupan sekian. Mungkin buat nanti pembelajaran lagi kalian harus memahami, ya, harus belajar lagi